Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surida Putri, saya dari Prodi Ekonomi Syariah 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusaka mempusakai di Indonesia dan peradilan yang berhak menyelesaikannya. Nah, di pembahasan yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan hukum waris? Menurut pakar Indonesia, Profesor Dr. Wirjo Prodijokoro, pada tahun 1976, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, dan cara-cara perpindahan harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris. Pembahasan yang kedua adalah tentang kedudukan hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum perdata Indonesia. Kedudukan hukum warisan di Indonesia dalam konteks hukum perdata diatur oleh Kitab Undang-Undang. Yang kedua, hukum agama di Indonesia. Di Indonesia terdapat pengaturan khusus untuk pewarisan dalam konteks hukum agama Islam untuk umat Muslim. Yang ketiga, hukum adat. Hukum adat berperan penting dalam pewarisan di berbagai komoditas etnis di Indonesia. Yang keempat, pengaruh modernisasi dan globalisasi. Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terkait dengan modernisasi dan globalisasi telah memengaruhi praktik pewarisan di Indonesia. Yang kelima, reformasi hukum pewaris. Seiring dengan perubahan sosial, upaya telah dilakukan untuk mereformasi hukum warisan di Indonesia guna menciptakan sistem yang lebih inklusif, adil, terutama dalam hal-hal dan hak-hak perempuan dalam pewaris. Untuk pembahasan yang ketiga adalah perkembangan kewarisan di Indonesia. Yang pertama, sistem warisan tradisional. Setiap kelompok, etnis, dan daerah memiliki aturan-aturan sendiri terkait dengan kewarisan yang seringkali memperhatikan garis keturunan di norma-norma. Yang kedua, kemerdekaan dan hukum pewarisan harta pada tahun 1945 sampai 1960. Hukum ini memperkenalkan sistem pemisahan harta pernikahan di mana setiap pasangan mempertahankan harta pribadinya masing-masing. Yang ketiga, sistem warisan Islam sejak era Orde Baru. Sejak era Orde Baru, Indonesia memutuskan untuk mengadopsi sistem warisan Islam sebagai aturan hukum untuk umat Muslim. Yang keempat, sistem warisan nasional sejak reformasi. Setelah era reformasi dimulai pada tahun 1998, ada upaya untuk mengadopsi sistem warisan yang lebih inklusif yang mencakup berbagai agama dan keyakinan. Yang kelima, revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976. Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia mengusahakan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Revisi ini memberikan lebih banyak kebebasan bagi pasangan untuk mengatur pembagian harta pernikahan mereka, meskipun warisan tetap oleh hukum Islam. Untuk pembahasan yang terakhir adalah peradilan yang berhak menyelesaikan konflik. Yang pertama, pengadilan negeri. Pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang memeriksa berbagai jenis perkara, termasuk sengketa harta warisan. Yang kedua, pengadilan agama. Pengadilan agama memiliki yurisdiksi khusus dalam perkara pernikahan dan warisan dalam hukum Islam. Yang ketiga, pengadilan tinggi. Jika salah satu pihak terlibat dalam konflik tidak puas dengan keputusan pengadilan negeri atau pengadilan agama, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Dan yang terakhir, Mahkamah Agung. Jika konflik masih belum terselesaikan setelah melalui tingkatan-tingkatan peradilan sebelumnya, pihak yang bersengketa dapat mengajukan kasasi atau banding terakhir ke Mahkamah Agung, yaitu pengadilan tertinggi di Indonesia.
Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan tentang pusaka mempusakai di Indonesia dan peradilan yang berhak menyelesaikannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.